Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Kali ini pada mata kuliah Matematika Dasar atau Kalkulus, kita akan pelajari tentang logika matematika. Namun, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang logika matematika. Nah, jadi di sini ada sebuah argumen gitu, kita awali pelajaran hari ini dengan sebuah argumen, yaitu jika Anda suka matematika, maka Anda suka pemrograman. Jika Anda suka logika, maka Anda suka matematika. Tetapi Anda tidak suka pemrograman, jadi Anda tidak suka logika. Nah, pertanyaannya, apakah kesimpulan dari argumen tersebut valid? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sebuah ilmu dalam matematika, yakni logika matematika. Nah, apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Jadi, kita bisa menjawab pertanyaan yang di awal tadi, apakah kesimpulan dari argumen tersebut valid? Itu bisa menggunakan ilmu, yaitu logika matematika ini. Jadi dalam logika matematika itu nanti ada aturan-aturan dasar untuk penarikan kesimpulan. Nah, dalam logika matematika ini nanti ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama itu pernyataan. Nah, tentunya kita udah akrab lah ya, udah familiar gitu dengan kata pernyataan ini. Jadi pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah. Jadi cuman benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Nah, jadi bukan kalimat terbuka ya. Pernyataan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, dan ada pernyataan majemuk bersusun. Nah, contohnya ini ada pernyataan tunggal. 3 adalah bilangan prima. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Iya ya, ini sebuah merupakan pernyataan karena dia itu kalimat tertutup. Apakah nilai kebenaran dari pernyataan ini benar ya? Karena kan 3 bilangan prima kan, berarti nilai kebenarannya itu benar. Siapakah yang tidak masuk hari ini? Nah, apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Bukan. Kenapa? Karena dia merupakan kalimat terbuka. Ingat kalau misalkan pernyataan itu merupakan kalimat tertutup. Kalau yang ini ya, siapakah yang tidak masuk hari ini itu merupakan kalimat terbuka. Apakah nilai kebenaran dari pernyataan ini? Nah, kita nggak tahu benar atau salahnya, karena ini merupakan kalimat terbuka. Sedangkan tadi pernyataan itu udah ada nilainya, benar saja atau salah saja. Makanya ini, yang siapakah yang tidak masuk hari ini itu merupakan bukan pernyataan gitu. Karena dia tidak diketahui nilai kebenarannya apakah benar atau salah. Selanjutnya ada pernyataan 345 lebih besar dari 546. Nah, apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Iya, ini merupakan sebuah pernyataan. Meskipun kayak nggak bukan kalimat itu bentukannya angka, tapi dia merupakan sebuah pernyataan. Karena dia sifatnya tuh kalimat tertutup dan juga kita dapat mengetahui nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya apa? Salah. Jadi nilai kebenaran itu bukan berarti harus benar, tapi antara benar atau salah. Nah, ini kan 345 itu lebih kecil ya daripada 546, makanya nilai kebenaran itu salah. Nah, untuk pernyataan sendiri itu dalam matematika nanti ada lambangnya, yaitu lambangnya bebas. Huruf apa aja yang penting dinyatakan dalam bentuk huruf kecil ya, bukan huruf besar. Kenapa? Karena kalau huruf besar itu buat menyatakan eh ini apa? Set himpunan. Himpunan kan dilambangkan dengan huruf besar ya. Nah, kalau misalkan pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Bebas hurufnya apa aja. Nah, untuk nilai kebenaran itu dari pernyataan itu tadi ada dua ya, ada benar, ada salah, atau true or false, seperti itu. Contohnya ini ada pernyataan Bogor adalah kota hujan. Ini kita lambangkan dengan huruf P kecil. Nah, Bogor adalah kota hujan itu nilai kebenarannya itu adalah benar. Nah, selanjutnya ada tentang istilah ingkaran atau negasi. Biasanya dilambangkan seperti ini, kayak tanda negatif yang ada keriting gitu, tanda negatif keriting, dibacanya bukan atau tidak. Contohnya, ki di sini ada
lambang pernyataan ya, Ki itu, semua pelajar berbaju putih. Nah, kalau misalkan kita mau mengingkarkan atau menegasikan si pernyataan ini, berarti nanti di lambang pernyataannya juga harus ada tanda si negasinya ya, yang ini. Yang strip keriting ini. Tidak benar semua pelajar berbaju putih. Jadi di sini ada kata tidaknya ya. Itu yang melambangkan kalau itu tuh adalah negasi atau ingkaran. Atau bisa juga beberapa pelajar tidak berbaju putih. Itu kan kayak kebalikan dari si pernyataan yang ki ini ya. Atau ada pelajar yang tidak berbaju putih. Itu juga kan ingkaran dari pernyataan yang awal. Nah, untuk tabel kebenarannya itu seperti ini. P benar, maka kalau ingkaran P berarti salah. Kalau P salah, maka ingkaran P-nya itu benar. Seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas tentang pernyataan tunggal. Selanjutnya, untuk pernyataan majemuk, di sini ada beberapa istilah juga. Yang pertama itu ada disjungsi atau ya. Jadi disjungsi itu dilambangkan P atau Ki dengan notasi seperti ini. P, terus ini kayak ada huruf V gitu. Ini tuh melambangkan atau Ki. Contohnya, Ana memesan sendal merah atau sepatu basket. Seperti itu. Jadi kalau disjungsi itu atau lambangnya atau notasinya itu kayak gini, huruf V. Nah, selanjutnya ada konjungsi atau dan. Jadi kalau disjungsi itu atau, kalau konjungsi itu dan. Nah, biasanya dibacanya P dan Ki kayak gini. Notasinya itu kebalikan dari disjungsi. Kalau disjungsi kan huruf V. Kalau ini tuh huruf N tapi yang runcing gitu. Contohnya, ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Nah, selanjutnya ada implikasi atau kita bacanya jika maka. Atau kalau misalkan dalam kalimat biasanya jika P maka Ki. Ini biasanya sering banget muncul di salah-salah UTBK kalau teman-teman masih ingat. Jadi misalkan contohnya jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih kayak gitu. Ada juga biimplikasi atau jika dan hanya jika gitu kata kuncinya. Atau dalam kalimat pernyataannya itu P jika dan hanya jika Ki. Contohnya, aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Nah, ini untuk tabel kebenaran dari tiap-tiap eh, istilah. Disjungsi itu kan atau ya, makanya di sini notasinya tuh huruf V. Diingat-ingat kalau disjungsi itu atau, kalau atau tuh huruf V. Kalau konjungsi itu dan, maka notasinya kayak huruf N. Nah, jika P benar, P itu berarti pernyataan ya sini, Ki juga pernyataan. Jika P benar, Ki benar, maka kalau kita disjungsikan, maka dia benar. Karena untuk disjungsi ini, aturan penarikan kesimpulannya itu akan dikatakan bernilai benar ketika salah satu dari kedua pernyataan itu sifatnya ada yang benar. Ini kan pernyataan yang satu itu benar, pernyataan kedua juga benar, maka kesimpulan dari disjungsinya itu benar. Nah, di sini yang contoh yang di disjungsi itu, yang P-nya benar, Q-nya salah. Maka P atau Q-nya itu benar juga. Kenapa? Karena kan tadi aturannya kalau disjungsi itu, salah satu dari kedua pernyataan harus bernilai benar. Maka dia kesimpulannya benar. Ini kan yang P benar, meskipun yang Q salah. Tapi karena P-nya benar, maka dia benar. Begitu juga kalau misalkan P-nya salah, tapi Q-nya benar. Maka nanti kesimpulannya itu benar. Kecuali kalau misalkan P-nya salah, Q-nya juga salah gitu. Nah, itu kan berarti nggak memenuhi yang tadi aturan awal. Maka kesimpulannya itu bakalan salah. Nah, untuk yang konjungsi, ingat kalau konjungsi itu tadi hurufnya, notasinya N. Aturannya itu, dia akan bernilai benar ketika kedua pernyataan tuh bernilai benar. Dua-duanya benar gitu. Nggak boleh salah satunya salah. Misalkan sini P benar, Q benar, maka kesimpulan dari konjungsi P dan Q adalah benar, karena dua-duanya itu benar kan kedua pernyataannya. Misalkan P-nya benar tapi Q-nya salah. Nah, itu baru kesimpulannya itu salah, karena kalau misalkan konjungsi itu kan kebalikan dari disjungsi. Disjungsi kan dia bernilainya tetap benar kalau misalkan salah satunya benar. Kalau konjungsi itu tuh dua-duanya harus benar. Makanya di sini salah. Kalau misalkan P salah, Q-nya benar, itu juga salah kesimpulannya. Karena kan si P-nya salah ya, meskipun Q-nya benar gitu. Nah, kalau misalkan P-nya salah, Q-nya salah, jelas dong, ini nggak memenuhi. Jadi dia kesimpulannya salah gitu kalau konjungsi juga. Nah, untuk implikasi itu biasanya dinotasikan dengan tanda panah ya, tanda panah. Jika P maka Q dibacanya gitu. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka kesimpulannya itu benar gitu.
Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka kesimpulannya itu salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka kesimpulan itu benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka kesimpulannya itu benar. Jadi aku punya tips cara menghafal gitu. Cara menghafal si implikasi ini, tabel kebenaran si implikasi yaitu eh kayak gini cara ngapalinnya. Jika jawabannya benar dan dibenarkan, maka benar. Jika jawabannya benar, lalu disalahkan, salah dong. Masa jawaban kita benar terus disalahin itu benar? Enggak kan, salah. Tapi jika jawabannya salah terus dibenarkan, maka dia benar. Kita mau dong kalau misalkan jawaban kita salah dibenerin. Kalau misalkan ulangan deh, pasti mau kan dibenerin. Makanya dia kesimpulannya benar. Jika jawaban kita salah lalu disalahkan itu benar dong. Gak menyalahi aturan kan. Makanya di sini kita bisa ngapalin si tabel kebenaran dari implikasi itu dengan cara seperti itu gitu. Dengan menganalogikannya dengan jawaban saat ulangan gitu. Dan yang terakhir ada biimplikasi. Dia dinotasikannya dengan tanda panah tapi yang ada dua panah gitu. Kalau implikasi kan satu, kalau biimplikasi dua. Nah, biimplikasi itu dia akan bernilai benar ataupun salah ketika kedua-duanya itu benar atau kedua-duanya itu salah. Kalau misalkan salah satunya itu ada yang benar, salah satunya itu ada yang salah, itu dia akan bernilai salah. Contohnya, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka kesimpulannya dia akan benar. Begitu juga ketika P-nya salah, Q-nya salah. Dia juga bakal benar kesimpulannya. Dia itu akan bernilai salah ketika misalkan P-nya benar, Q-nya salah, atau P-nya salah, Q-nya benar, maka dia akan salah kesimpulannya. Jadi kalau biimplikasi itu gampang ngapalinnya, dia kalau misalkan salah satunya aja beda, ada yang benar, ada yang salah, maka dia salah. Tapi kalau benar-benar, itu dia benar kesimpulannya. Tapi kalau salah-salah juga dia benar gitu kesimpulannya. Asalkan kedua pernyataan itu memiliki nilai kebenaran yang sama gitu. Nah, jadi itu dia gitu pematerian kita hari ini. Sederhana, tapi seru gak sih? Karena logika matematika itu salah satu ilmu dalam matematika yang menurut aku seru banget dan sangat berguna gitu untuk kita dalam kehidupan sehari-hari mengambil keputusan. Jadi kita bisa gunakan si logika matematika ini gitu untuk membantu kita dalam mengetahui apakah kesimpulan tersebut tuh valid atau tidak gitu. Dan ini tuh dasar-dasarnya masih banyak banget itu istilah-istilah dalam logika matematika yang perlu teman-teman pelajarin. Di sini kita baru sampai pernyataan majemuk ya. Padahal tadi ada pernyataan majemuk bersusun gitu. Nah, itu bisa teman-teman pelajari lebih jauh di video-video berikutnya. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.